halo. Wih. Halo. Nih. Ya. Kayak gini kan enak kita nih. Siap. Silakan Oke. silakan kalau mau berdoa. 3 menit ya. Bebas. 5 menit juga boleh kalau memang doamu harus panjang begitu. Tidak. Saya cuma mau menghibur saudara saya yang di bawah ya. Saya mau melantunkan tarhim salawat buat teman-teman yang di bawah. Jangan lupa ya tap layarnya ya. Oke. Bismillah. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya nasiran huda ya khaira khalqillah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaymin laylan nilta wal anamu niyam وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأحلام يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk teman-teman saya semua jangan lupa bantu doakan Bang Logika supaya sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan Bang Logika bisa menghadapi Bang sang debater. Kita diskusi dengan sangat baik mudah-mudahan malam ini ya, sehingga memberikan asbab hidayah kepada Bang sang debater ataupun teman-teman yang di bawah. Untuk itu jangan lupa doakan selalu Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Oke, saya nyanyi dulu ya. Oke. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau mau memulai silakan, mic-nya dihidupkan aja, silakan. Kita pakai aturan, pakai kata silakan baru bicara ya. Kita pakai aturan kalau dibilang silakan baru bicara. Baru yang kedua, berapa lama kita buat ini? 1,5 jam aja ya. Boleh. Ya, silakan duluan jenengan. Aja abang duluan yang bukanya ini. Oke, terima kasih. Saya mendapat kehormatan kedatangan logika. Saya belum pernah lihat logika ini, yakin belum pernah ya. Belum kenal dan belum pernah bertemu. Kita udah pernah jumpa sekali, Bang. Kita Dimana? udah pernah jumpa sekali. Dia di Komalabang juga. Dulu kita udah pernah diskusi juga. Tapi mungkin abang lupa karena abang kan seorang artis TikTok gitu. Jadi kalau saya masih ingat. Oke, ya berarti terima kasih bahwa kami sudah pernah berjumpa, cuman aku lupa ya. Nah, oke, saya langsung aja mempromosikan Tuhan saya. Ya, kalau bagi kami Tuhan itu Maha Esa, ya Esa itu artinya satu kesatuan, bukanlah bilangan. Ya, kemudian Tuhan kami itu terdiri dari apa? Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 3. Bahwa keesaan Tuhan kami itu adalah Allah Tritunggal atau Bapa yang Tritunggal. Kalau saya bilang Allah nanti kawan-kawan muslim kan agak tidak terima ya. Oke. Kemudian Bapa itu dulu berbicara kepada para nabi tidak nampak wajah. Jadi dia hanya berbicara, hai Musa katanya. Maka si Musa, ya Tuhan katanya. Contohnya sekarang telepon lah ya, dulu telepon. Kemudian Tuhan mengutus citranya ke dalam dunia menjadi manusia, itulah Yesus. Mengutus firman-Nya menjadi manusia, itulah Yesus. Kalau sekarang seperti yang kita lihat, kita sudah bisa video call ya. Nah, jadi kawan-kawan, kenapa kami mampu mengatakan Allah kami Tritunggal? Itu berasal dari Kejadian 1 ayat 26. Di mana dikatakan di sana, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Maka untuk menjelaskan Tuhan itu, lihat saja manusia, tidak usah jauh-jauh. Maka dari itu manusia ada tubuh, ada suara, dan ada roh. Roh yang menghidupkan ya, Yohanes 6 ayat 63. Maka ketiga ini tidak boleh dipisah. Kalau dipisah nanti tidak jadi manusia yang sempurna. Terutama kalau tidak bersuara jadi bisu, kalau tidak berroh jadi mati, kalau tidak bertubuh tidak ada. Kan begitu. Demikianlah Tuhan kami yang bisa saya jelaskan. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya juga akan memperkenalkan ya ketuhanan di dalam Islam. Yang pertama, ya kami juga mengenal Tuhan itu Esa. Tetapi Esa dalam kata arti
bukan kesatuan tetapi satu-satunya. Ya. Dan kalau kita nanti melihat arti Esa itu di KBBI itu artinya memang satu-satunya. Berarti tiada dua, tiada tiga, atau apalagi empatnya. Datanya jelas di dalam Quran surah Al-Ikhlas, ya, di mana di situ dikatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa, satu-satunya, tiada dua, tiada tiga, apalagi empatnya. Ya. Terus Allah Subhanahu wa taala kami memperkenalkan siapa dia di dalam Quran surah Toha ayat 14, ya, yang artinya sungguh aku adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya di hadapan seluruh makhluk dengan ayat ini tadi. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Di sini Allah memperkenalkan nama dia, dan dia klaim tidak ada sekutu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku, dan ada perintah di situ untuk menyembah Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah di situ memperkenalkan siapa dia, dan Allah pastikan tidak ada Tuhan sekutu selain daripada dia. Maka disuruh kita untuk menyembah hanya kepada dia saja, dan kita dipersilakan untuk ingatlah selalu Allah dengan mendirikan sholat wajib, sholat sunnah, dan lain-lain. Itu sangat jelas di dalam Quran surah Toha ayat 14. Maka yang kedua, ya, Allah di dalam keyakinan Islam itu bukan dua, tiga, atau seperti satu kesatuan tadi. Jadi Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada, dan Allah akan tetap selalu ada setelah segala sesuatu itu sudah tiada. Ya, sebagaimana di dalam Yohanes 5 nomor 37, Allah itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ya, jadi nggak akan pernah kita bisa melihat wajahnya, mendengar suaranya pun tidak akan. Oke. Jadi mungkin itu saja, tetapi sedikit ya untuk menyambung ya, kalau tentang ketuhanan kami kurang lebihnya seperti itu. Dan saya akan sambung dengan narasi abang tadi, yang dimana abang mengatakan tentang Esa ini tadi adalah satu kesatuan. Kalau boleh saya bertanya kepada abang tentang esensi keesaan ini tadi, Esa yang dimaksud sini merujuk dari sumber manakah sehingga Bang Sang Debater ini mengatakan arti Esa itu adalah kesatuan, bukan satu-satunya. Nah, biar supaya kita enak Bang ya, karena tertulis jelas di dalam KBBI, Esa itu artinya adalah satu-satunya. Berarti tidak akan pernah ada dua atau tiganya, bukan satu kesatuan. Oke, silakan Abangku tanggapi yang itu dulu. Oke, itu kan berasal dari bahasa Ibrani, Ehad. Ehad itu satu kesatuan, ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hal itu. Kemudian kamu mengatakan sesembahan yang diakui Islam itu tidak ada duanya. Memang betul. Tetapi Allah SWT mengakui ada sesembahan lain. Kamu baca saja surah 6 ayat 108. Di sana dikatakan jangan memaki sesembahan mereka, sebab mereka akan memaki, ya. Balik ya. Jadi di situ ada kalimat sesembahan. Saya tidak menjelaskan mengenai dilarang memaki, bukan. Tetapi di situ kalimatnya Allah mengakui ada Tuhan-Tuhan lain. Hanya saja Tuhan-Tuhan lain ini tidak setara dengan dia. Tetapi intinya tetap ada Tuhan-Tuhan lain. Sementara kalau dalam Bible dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Maka di dalam Bible tidak pernah ayat-ayat atau ada Allah mengatakan, Bapa di surga mengatakan, jangan kau maki sesembahan orang lain, tidak ada. Bahkan disuruh memaki sesembahan orang lain. Yakni 1 Raja-Raja 18, di situ jelas mulai dari 20 sampai ayat 30-an itu ya. Di situ Elia mengajak bertarung yakni penyembah Baal, dan di situ ada 450 melawan 1. Dan Elia mengatakan, mereka sudah berteriak-teriak mengelilingi mezbah itu, tapi Tuhannya tidak datang. Maka Elia mengatakan, teriak lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu tuli, mungkin Tuhanmu ke pasar. Dihinanya Tuhan orang lain. Kenapa Tuhan kami tidak melarang? Elia jangan maki sesembahan orang lain. Karena memang di dalam ajaran Kristen tidak ada Tuhan lain. Paham ya? Tidak ada sesembahan lain. Terima kasih, silakan. Lanjut, gantian. Oke, terima kasih. Ya, abang tadi membawakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah itu mengakui ada sesembahan lain selain daripada dia. Sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya. Di dalam Al-Quran kita mempercayai ya
kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu dalam Al-Quran, ya contohnya kita kurang memahami dalam mengartikan ayat atau memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, maka tanyalah kepada ahlinya. Sebagaimana, untung ya abang jumpa dengan Bang Logika, karena saya akan jelaskan sedetail mungkin sehingga abang dan teman-teman di bawah akan nangkap poin dari apa yang saya sampaikan. Ya, tanyalah kepada ahlinya. Sebagaimana saya akan berikan satu perumpamaan. Ada dua dokter, satu spesialis gigi, satunya spesialis bedah. Kalau saya sakit gigi, maka kira-kira apakah saya akan berobat ke spesialis bedah ini atau ke spesialis gigi? Otomatis jawabannya ke spesialis gigi. Nah, abang bagus bertanya kepada saya. Untung saya ada di sini sehingga abang bertanya kepada ahlinya. Oke. Jadi masalah yang tadi abang katakan mengakui sesembahan, di sini sebenarnya bukan seperti itu. Saya akan beri analogi tentang ini. Di dalam kenegaraan Republik Indonesia, ya, kita lihat pemimpin tertinggi adalah Pak Presiden Joko Widodo. Presiden yang punya kuasa mutlak tentang negara Republik Indonesia. Maka di bawah Pak Jokowi itu ada yang namanya gubernur, ada yang namanya bupati, ada yang namanya camat, ada yang namanya desa dan lain-lain. Tetapi bukankah itu yang kita akui? Tapi lantas apakah dengan adanya ya semua ini tadi dari presiden sampai kepada kepala desa, kades, ya, bukankah ada pemimpin-pemimpin selain daripada ini? Contohnya pemimpin adat. Kita tahu ada pemimpin-pemimpin ya sebelum daripada, bukan berarti kita harus hilangkan itu, kita harus hargai mereka. Negara nggak boleh menghilangkan hak seperti itu. Biarkan mereka ya, biarkan ketua-ketua adat, biarkan ketua-ketua pemuda dan lain-lainnya. Mereka juga punya apa? Kita harus hargai bahwasanya ada yang tidak diakui negara tetapi diakui oleh masyarakat. Tetapi poinnya adalah kalau kita lihat ke seluruh dunia, yang diakui ya tetap seperti Pak Jokowi sebagai presiden, ya, seperti gubernur dan lain-lain, itu yang diakui oleh dunia. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tertentu tadi, itu tidak akan diketahui dunia, tetapi itu hanya akan menjadi ya pemimpin-pemimpin bagi mereka. Maka dalam Al-Quran seperti itu. Janganlah engkau menghina sesembahan mereka, karena kita harus toleransi terhadap mereka. Kita harus toleransi. Jangan menghina sesembahan mereka. Kenapa? Mereka akan membalas. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, di dalam desa ada dua yang kita akui yang memimpin di situ. Ada kepala desa dan ada pemimpin suku di situ. Yang tercatat di dalam kenegaraan, apakah pemimpin kepala desa atau pemimpin ini tadi, pemimpin suku? Otomatis yang tercatat ini adalah pemimpin kepala desa, bukan suku tadi. Nah, begitu juga Allah sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas di sini dikatakan, Allah sudah katakan tidak ada sesembahan lain, enggak ada Tuhan yang lain. Enggak ada, contohnya nih, mohon maaf nih, enggak ada Yahweh, enggak ada Roh Kudus, enggak ada Yesus Kristus, enggak ada Buddha, enggak ada dewa-dewa ini dan lain-lain, enggak ada sesembahan, hanya aku, kata Allah. Itu jelas di dalam Quran surah Toha ayat 14 tadi. Pertanyaan saya, ya Bang ya, ini pertanyaan saya berikutnya, ya. Sejak kapan Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan atau diaku ketuhanannya oleh manusia? Silakan abangku. Oke, terima kasih. Ya, ini sudah mulai menghangat ya. Ya, saya berterima kasih sekali kepadamu. Ya, hanya saja perumpamaan yang kau buat itu tidaklah sesuai. Kalau kamu mengatakan ada presiden, ada gubernur, sampai kepada Keplor, kepala lorongnya, itu bukan begitu ceritanya. Yang benar adalah ada presiden Amerika, ada presiden-presiden lain. Maka presiden Amerika mengatakan bahwa dia tidak ada yang setara dengan dia. Apalagi presiden Indonesia misalnya, atau presiden Filipina, atau presiden Uganda misalnya. Ya. Artinya di situ ada 4 presiden. Dan presiden Amerika mengakui keempat-empatnya presiden.
Nah, itu analogi yang tepat. Kemudian yang kedua, kamu mengatakan tidak ada yang patut disembah selain daripada Allah SWT. Betul. Tapi ucapan itu hanya berlaku kepada umat Islam. Tidak berlaku kepada umat Kristen, tidak berlaku kepada umat Hindu, tidak berlaku kepada umat Buddha. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah memang mengatakan tidak ada Allah yang setara dengan dia. Aku adalah Allah, sembahlah aku. Betul. Itu diperuntukkan hanya untuk orang Islam. Tidak ada dia berkata, Hindu, sembahlah aku. Nggak ada. Hai Buddha, sembahlah aku. Nggak ada. Ya. Jadi itu perlu digarisbawahi dulu. Jadi beranjak dari situ, benarlah surah 6 ayat 108 bahwa ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh umat-umat lain. Kan janganlah kamu memaki sesembahan mereka. Artinya sesembahan itu Tuhan. Mereka punya Tuhan-Tuhan lain. Sementara Allah SWT hanya Tuhan kepada umat Islam. Itulah sebabnya dikatakan orang di luar Islam itu kafir. Tetapi mereka punya Allah, punya sesembahan, punya. Diakui oleh Allah SWT. Beda dengan Alkitab. Alkitab mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, katanya. Ya, jadi bagi Allah Bapa di sorga tidak mau dia mengakui Tuhan lain, tidak ada. Tuhan lain dianggapnya berhala. Tidak mau dia mengatakan, oh itu Tuhan juga, jangan kau, tidak ada. Itu berhala langsung dibilangnya. Itu dewa-dewa. Silakan kau musnahkan dia, hai Musa, katanya. Kan itu yang terjadi. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda. Tuhan kami tidak ada mengatakan, oh ada Tuhan-Tuhan orang lain, Tuhan orang Islam, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Buddha. Nggak ada. Pahami dulu itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini berkata, sejak kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan, karena dia memang Tuhan itu sendiri, yakni firman-Nya. Maka kalimat Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Maka dari itu, ketika Nuh pertama sekali mendengar suara Tuhan, dia tidak melihat Tuhan. Dia hanya mendengar suara. Maka dia berkata, ya Tuhan. Kepada siapa dia mengatakan ya Tuhan? Yakni kepada suara itu. Dia belum tahu Tuhan di mana. Dia hanya mendengar suara. Dan dia langsung mengatakan, ya Tuhan. Artinya suara itu sedang bersama-sama dengan Bapa di sorga. Maka suara itu dikenali Nuh dengan Tuhan. Maka dia panggil, ya Tuhan. Nah, paham ya? Itulah firman. Sekarang firman turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Kapan dia menjadi firman? Yohanes 1 ayat 1. Ketika Yesus berbicara atau melakukan seluruh kegiatan sorgawi, itulah kesatuannya dengan Bapa. Makanya Yesus bisa membangkitkan orang mati dengan perintah. Tidak perlu dia, ya Tuhan turunkanlah kuasa sama aku. Enggak perlu. Dia bisa menengking iblis seperti Bapa di sorga menengking iblis. Enyalah engkau iblis. Ya, di Matius 4 itu. Nah, itulah sebabnya saya katakan, kapan dia jadi manusia? Ketika Yesus melakukan segala kegiatan duniawi. Contoh makan, minum, tidur. Itulah manusia. Terima kasih. Silakan. Oke. Jadi gini ya Bang Buya, saya tertarik dengan narasi yang terakhir ini yang mengatakan ya Yesus ini berkuasa di bumi tadi kan, bahkan kepada iblis dia punya kuasa. Betul nggak tadi kata-katanya Yesus punya kuasa di bumi? Yesus menengking, mengusir iblis. Nyala engkau iblis, kan? Silakan. Ya, berarti maknanya Yesus punya kuasa di bumi. Betul? Ya. Oke, terima kasih. Itu yang ingin saya dapatkan. Jadi poinnya yang saya dengar teman-teman ya, dari khususnya Bang Debater ini, sang debater ini mengatakan Yesus ini memiliki kuasa di bumi. Mari kita uji, kita lihat. Saya akan tunjukkan data ke hadapan abang.
di mana ternyata, mohon maaf gitu loh, karena kita dalam forum diskusi lintas agama, saya harus mengatakan ini walaupun pahit. Iya, kita lihat. Ini yang akan menjadi pertanyaan aku terhadap abang, tolong nanti dijawab. Tetapi sebelum itu saya akan beberkan juga kenapa saya mengatakan Yesus tidak berkuasa. Pertanyaan saya, ya kalau memang Yesus punya kuasa selama di bumi, tolong tunjukkan kepada saya apa yang telah dikuasai oleh Yesus selama di bumi. Iya, kalau dia memang berkuasa, apa yang sudah ditaklukkan oleh dia. Ya, bahkan Roma pada waktu itu, Romawi itu nggak mampu ditaklukkan. Bahkan Yesus mati digantung di kayu salib itu berkat tentara Romawi, gitu loh. Mana kuasanya? Nah, kalau menurut saya, Yesus tidak punya kuasa di bumi. Ya, saya bicara di bumi. Di mana datanya Bang Logika? Di dalam Yohanes 5 nomor 30. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Perhatikan. Yesus sendiri berkata, ya, ini yang berkata Yesus, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan yang lain. Ini adalah perkataan Yesus Kristus. Apa kata Yesus Kristus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini ada Dia. Jadi bukan satu kesatuan. Ini berbeda. Ada aku, ada Dia. Aku tidak mungkin Dia, dan Dia tidak mungkin aku. Oke? Nah, jadi pertanyaan saya, ada dua jadinya Bang, karena di sini udah masuk ke ranah ini. Yang pertama, kalau memang Yesus memiliki kuasa selama di bumi, tolong tunjukkan ke hadapan saya, ya, kuasa apa yang telah diperlihatkan oleh Yesus selama di dunia. Tunjukkan apa yang sudah ditaklukkan, kekuasaan apa yang sudah dikuasai oleh Yesus. Dan yang kedua, apakah memang Yesus ini adalah Allah? Sebagaimana Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Buktikan ke hadapan saya. Ada dua yang harus abang buktikan. Yang pertama, mana bukti kuasa Yesus selama di bumi? Apa yang telah Ia kuasai? Yang kedua, tunjukkan kepada saya bukti bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Dua, silakan abangku. Oke, terima kasih Logika. Saya suka hal-hal yang begini ya. Apa kuasa Yesus? Pertama, kuasa Yesus bisa menengking iblis, mengusir iblis. Yesus lebih punya kuasa daripada Allah SWT. Allah SWT, kalau kamu baca di surat 7, ini agak pahit juga, tapi harus saya katakan. Baca di surat 7 atau Al-Baqarah 30, surat 7 mulai dari ayatnya 13, 14, 15. Allah mengusir iblis. Apakah iblis keluar? Tidak. Iblis malah negosiasi. Diusir kedua kali, apakah dia keluar? Tidak. Dia masih negosiasi. Ketiga kali dia baru diusir bersama si Adam dan Hawa. Di surah 24-25, surah 7 ayat 24-25 itu. Sebelumnya iblis ngeyel. Tapi Yesus sekali usir, nyala engkau iblis, iblis pergi. Nah, itu kuasa Yesus pertama. Kedua, ketika sahabat Petrus, nyala engkau iblis, iblis keluar, enggak nunggu lama. Oke. Kekuasaan Yesus yang kedua. Yesus itu turun dalam kerajaan maut. Tidak satu Tuhan pun pernah turun ke dalam kerajaan maut. Tuhan mana yang pernah turun ke dalam kerajaan maut? Apakah Tuhanmu pernah turun ke dalam kerajaan maut? Tidak pernah. Kenapa enggak pernah? Karena Dia tidak berkuasa atas alam maut. Carikan saya ayat di mana dikatakan di situ bahwa Allah SWT berkuasa atas alam maut. Saya belum temukan. Maka dari itu, kalau kamu percaya bahwa kamu akan dibangkitkan, kamu baca surat 7 ayat 14 yang meminta kau dibangkitkan, yang berbuat tentang kebangkitan itu adalah iblis. Allah SWT tidak berkuasa atas alam maut. Iblislah yang berkuasa. Berilah saya tangguh sampai mereka dibangkitkan. Kematian belum ada. Tapi iblis sudah bisa mengatakan dibangkitkan. Hebat iblis, kematian belum ada loh. Kematian baru ada surat 7 ayat 25. Di bumi itu engkau hidup, di bumi engkau mati, baru sudah ada mati, dan di bumi pula engkau akan dibangkitkan.
Nah, ini ya. Jadi Yesus menguasai alam maut, dia meremukkan kepala iblis, dia melepaskan orang-orang soleh. Matius 27 ayat 53. Maka orang-orang saleh pergi ke kota kudus atau Yerusalem baru atau sorga. Allah SWT ada enggak memasukkan orang ke dalam sorga? Enggak ada. Ada enggak Allah SWT membebaskan orang dari alam maut? Enggak ada. Karena Allah SWT tidak menunjukkan satu kuasa pun membangkitkan orang mati. Enggak ada. Pahami dulu itu. Kemudian Yesus kuasanya menunjuk orang yang di sampingnya. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan sorga. Yesus bisa memasukkan orang ke dalam sorga. Maka di 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan apa? 14 tahun yang lalu, entah di dalam diri, entah di luar diri, aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Seorang Kristen telah dimasukkan ke dalam, dibawa ke dalam sorga yang ketiga. Terserah kalian percaya atau tidak, tapi iman kami mengatakan orang Kristen sudah ada yang di sorga. Islam, siapa orang Islam yang di sorga? Belum ada. Artinya Allah tidak punya kuasa memasukkan orang saat ini juga untuk masuk surga. Allah SWT masih tergantung terhadap ucapan iblis, yakni pada hari akhir. Berilah aku tangguh katanya sampai mereka dibangkitkan. Masa Tuhan tergantung pada iblis? Tuhan kami enggak mau. Henok sudah masuk surga, Elia masuk surga, orang yang disalib di sebelah Yesus. Hanya kuasa Tuhanlah yang bisa menentukan orang masuk ke dalam surga. Kemudian Yohanes 5 ayat 20. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Benar. Kenapa benar saya bilang? Kan itu firman sudah menjadi manusia. Sama dengan saya. Saya ini adalah daging. Saya utus digital saya ke hadapanmu. Digital saya tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak melalui saya. Ucapan dia kan ucapan saya. Itulah maknanya itu. Gampang mengingatnya kan. Kemudian Yesus adalah Allah. Betul Yesus adalah Allah. Bagi kami di Lukas dikatakan telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Maka sebentar, kulihat dulu jangan salah-salahku. Di Yeremia dikatakan juga sebentar. Akulah Tuhan. Ya, tidak ada juru selamat selain aku. Bentar ya. Iya. Di Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi cocok. Juru selamat di dalam dunia ini hanya ada satu, yakni Yesus. Nabi banyak, rasul banyak, Tuhan banyak, tapi juru selamat hanya Yesus. Dari mana saya bisa mengatakan itu? Baca KBBI, apa arti juru selamat? Selalu dikatakan itu Kristen, dan itu ada merujuk kepada Yesus. Hindu, Buddha, Islam tidak punya juru selamat. Hanya Yesuslah juru selamat. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih ya. Kalau abang kan membantah dengan narasi yang sangat panjang tentang kedua pertanyaan saya. Oke, tetapi poinnya adalah abangku ya. Tetap kita kembali kepada Yohanes 5 nomor 30. Di mana di situ Yesus sendiri mengatakan, ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu membuktikan bahwasanya Yesus itu dengan kesadaran yang tinggi itu mengatakan di hadapan murid-murid dan orang lain bahwasanya dia memang tidak bisa berbuat apa-apa, alias dia itu lemah. Dia akui. Itulah kalau di dalam Islam kita mengenalnya dengan kata muslim, orang yang berserah diri. Nah, muslim itu orang yang berserah diri. Berserah diri itu adalah dengan mengakui dengan kesadaran bahwasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di situ Yesus mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa berbuat hanya Bapa. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu atau Allah. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal. Yesus memperkenalkan kepada seluruh pengikutnya. Kurang lebihnya bahasanya seperti ini.
Inilah hidup yang kekal, wahai pengikutku. Mereka di sini adalah pengikut Yesus yang mengaku pengikut Yesus. Mereka mengenal engkau bukan saya di sini. Engkau satu-satunya. Ini Esa tadi bukan satu kesatuan, tetapi satu-satunya. Tiada duanya, tiada tiga, apalagi empatnya. Satu-satunya Allah yang benar. Di sini ada penekanan, Bung. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak ada Allah-Allah yang lain. Itu maksud Yesus. Yesus itu sudah tahu. Yesus sudah tahu suatu saat akan ada timbul Allah-Allah lain. Yesus tahu karena dia seorang nabi utusan Allah. Dia seorang nabi, dia seorang rasul utusan. Sehingga dia tahu masa depan akan ada orang yang menyembah Allah-Allah lain. Karena di ayat ini dikatakan Allah yang benar. Nah, timbul pertanyaan, siapakah Allah yang benar di sini? Yaitu merujuk kepada ayat 1 dan ayat 2, yaitu Bapa. Allah yang benar di sini itu hanya Bapa. Kalau ada orang mengatakan Roh Kudus juga adalah bagian dari Bapa seperti konsep Tritunggal, itu bohong, itu dusta, itu palsu. Kalau ada orang mengatakan Yesus juga adalah Allah, itu Allah yang bohong, itu Allah yang dusta, itu Allah yang palsu. Allah yang benar di sini menurut Yesus hanya Dia, yaitu Bapa yang di surga. Itu Allah yang benar, bukan ada Allah yang lain. Saya lanjutkan ayatnya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Dia memperkenalkan namanya. Ya, dia itu hanya sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan, hamba dan utusan, nggak lebih. Dia hanya seorang hamba dan utusan. Saya akan tunjukkan datanya. Kita lihat status utusan di dalam Bible dengan status hamba. Di dalam Yohanes 13 nomor 16 catat. Yohanes 13 nomor 16, Yesus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga seorang utusan tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Jadi utusan itu pasti derajatnya lebih rendah dibanding yang mengutus. Kalau memang Yesus Anda akui sebagai utusan, ya, coba sekarang tunjukkan data, ya. Buktikan kalau memang Yesus itu adalah Allah tadi itu yang satu. Karena saya sudah buktikan Allah yang benar itu cuma satu, yaitu Bapa. Kalau ada mengatakan Allah lain, itu Allah bohong. Maka tunjukkan kepada saya bukti bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Nggak ada referensi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, abang belum menjawab tadi. Ya, bahwasanya abang belum membuktikan bahwasanya Yesus itu benar-benar Allah dan dia benar-benar berkuasa. Nggak ada kuasa Yesus di bumi, nggak ada, bang. Ya, ini masih kembali pertanyaan yang sama, bang, ya. Yesus tidak punya kuasa di bumi. Yang kedua, tunjukkan kepada saya data di mana Yesus itu memang Allah. Ya, kenapa? Kalau kita lihat dari sejarah, Yesus itu nggak pernah berkuasa, bang. Beda dengan mukjizat itu dilakukan karena ada atas izin Allah tadi. Sebagaimana Musa membelah laut, apakah Yesus bisa membelah laut? Tidak. Setiap utusan itu memiliki mukjizatnya tersendiri. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Pertanyaan saya, apakah di dalam Bible hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Kalau abang katakan iya, berarti abang belum baca Bible. Pasti abang tahu Yesus bukan satu-satunya manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Kita lihat lagi ke depannya kisah Yesus. Yesus disalib. Ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan perkataan Yohanes 5 nomor 30 tadi. Kalau dia bisa berbuat apa-apa, tentulah tidak akan ada penyalipan, tidak akan ada penganiayaan, tidak akan ada yang lain-lain, bang. Tapi coba kita lihat bukti sejarah. Di saat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ya, kekhalifan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, kekuatan terbesar pada waktu itu adalah Romawi dan Persia. Itu ditaklukkan oleh Islam. Hanya Islam yang mampu menaklukkan dua kerajaan besar, dua kerajaan raksasa pada masa itu. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, sama prajuritnya aja dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi coba lihat saat Islam berkuasa, dua kerajaan raksasa, dua kerajaan besar itu
tunduk di bawah telapak kaki para sahabat. Itu bukti sejarah mencatat itu, Bung. Oke, sekarang tinggal silakan jawab kembali 2 pertanyaan saya tadi, Bang. Kekuasaan apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Mana buktinya kalau memang Yesus punya kuasa? Yang kedua, tolong berikan saya bukti bahwasanya Yesus itu memang benar-benar Allah. Karena Yesus sudah berkata Allah yang benar cuma satu, yaitu Bapa yang di surga. Silakan. Oke, saya sudah menjawab 2 pertanyaan itu. Hanya kalau kau merasa tidak puas itu berbeda. Kamu mengatakan mana buktinya Yesus Allah? Sudah saya katakan. Di Yeremia 43:11 ayat 11 kan dikatakan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Maka di Lukas dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat. Siapa yang lahir? Yesus. Itu sudah bukti kuat, tidak bisa diganggu gugat lagi. Paham ya? Kemudian kamu mengatakan Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Kan saya sudah bilang Allah SWT menengking iblis 3 kali baru iblis keluar. Yesus cukup sekali iblis keluar. Kan begitu. Kemudian kamu lihat lagi baik-baik. Apa kuasa Allah di dalam bumi ini? Nanti kok saya tanya kepada kamu ya. Sedangkan Paul Zhang aja nantangin untuk diazab, sampai sekarang nggak diazab. Dewi Bulan nantangin untuk diazab, sampai sekarang nggak diazab. Tapi lihat Agustan, dia nantangi Tuhan kami langsung kena azab, langsung koid. Kalau kita bicara sampai hari ini, dan kita lihat sekarang ada perang 2 Tuhan di depan mata kita, dua-duanya pasukan itu saling mendoakan. Yang A berdoa kepada Tuhannya, yang B berdoa kepada Tuhannya. Kita saksikan Tuhan mana yang maha kuasa. Gitu saja melihatnya gampang. Daripada kita berpikir ke zaman belakang, kita saksikan saja Tuhan siapa yang menang dalam peperangan ini. Ya. Kemudian kamu mengatakan inilah hidup yang kekal. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Memang betul. Allah yang benar itu memang Bapa di sorga, Allah Tritunggal. Gak ada yang lain. Kan sudah ku bilang, makanya di dalam Bible tidak akan ditemukan Allah mengatakan jangan kau sembah sesembahan mereka. Gak mau dia. Kalau begitu dia mengatakan sesembahan mereka itu dibela, artinya Tuhan ini mengakui ada Tuhan lain di luar dia. Dia gak mau. Memang betul kata Yesus, dia adalah satu-satu Tuhan. Bukan berarti Yesus mengatakan bahwa Allah itu tidak Tritunggal, nggak ada. Tapi Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itulah Allah yang benar itu. Maka Allah Tritunggal itu adalah Allah yang benar. Paham ya? Terus kau bilang gini, utusan tidak mungkin lebih dari Yesus mengatakan aku hanya utusan. Memang betul. Firman Tuhan kan utusan. Itu Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah firman. Firman ini tidak bisa ada kalau tidak ada Bapa di sorga. Suara saya tidak akan pernah bisa ada kalau tubuh saya dan roh saya tidak ada. Saya bisa bersuara karena tubuh saya ada dan roh saya ada, maka saya hidup. Itu maksudnya. Ya. Baru ini pertanyaan saya kepadamu, nanti tolong jawab. Apa kuasa Allahmu di muka bumi ini? Saya ingin lihat. Menghidupkan orang mati. Betul, saya tahu. Tulang Elisa aja disentuh orang hidup. Petrus menghidupkan orang mati. Paulus menghidupkan orang mati. Tetapi Paulus dan Petrus kenapa bisa menghidupkan orang mati? Karena di Matius 10 ayat 8 kan sudah dibilang, pergilah. Ya. Engkau akan diberi kuasa mengusir setan, membangkitkan orang mati. Makanya murid-murid Yesus bisa membangkitkan orang mati. Lah, pengikut Muhammad, siapa yang membangkitkan orang mati? Sampai detik ini belum pernah saya dengar ada sahabat Nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Kalau sampai sahabat Nabi bisa menghidupkan orang mati, kenapa Nabi tidak dihidupkannya aja? Tapi Yesus, Lazarus dihidupkan, muridnya. Petrus menghidupkan orang mati. Paulus menghidupkan orang mati. Dari mana kuasa itu? Baca Matius 10 ayat 8, ya.
Baru berikutnya, penyalipan tidak akan ada. Siapa bilang? Bukan berarti Yesus Maha Kuasa, dia harus tidak jadi disalib. Itu keliru. Yesus ingin menunjukkan kuasanya, berkuasa atas alam maut. Bagaimana dia mau turun ke alam maut? Ia harus menyerahkan nyawanya dulu di kayu salib. Tapi dia bukan mati loh, menyerahkan. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yohanes 10, 17, 18. Ya, tanda apa yang bisa kami lihat Tuhan? Lukas 12. Tanda Yunus. Bagaimana Yunus di dalam perut ikan? Dia tidak mati. Demikian juga Yesus di dalam perut bumi. Dia tidak mati. Begitu pintu ditutup, maka ada dua ruangan. Satu dalam kubur, satu luar kubur. Semua bercerita tentang kematian. Itu adalah orang-orang di luar kubur dan diperuntukkan bagi orang-orang di luar kubur. Tapi orang di dalam kubur, yakni malaikat, datanglah wanita-wanita itu. Dan datang juga murid-murid Yesus. Mana Tuhanku? Mayatnya tadi di sini. Siapa yang mati? Mana ada yang mati katanya. Nah, itu harus kau pahami. Ya. Tapi bagaimana kami membuktikan? Kau bisa membuktikan Tuhanmu ada. Coba kau buktikan. Muhammad saja tidak bisa bertemu Tuhanmu. Harus melalui Jibril dibawakan firman-Nya. Padahal kepada Musa, Allah SWT berfirman langsung. Baca saja Maryam surah 19 ayat 52-53. Baca saja surah 28 ayat 30, 31, 32, 33. Ya. Baru ini Romawi Persia, mana pernah pasukan Islam mengalahkan Romawi, tetapi jajahan Romawi betul. Belum ada catatan sejarah Roma, Italia yang sekarang ini pernah diduduki pasukan Islam. Gak ada itu. Tapi kalau negara jajahannya ada, iya betul. Namanya juga perang, sama dengan perang salib. Pertama Islam menang, baru direbut lagi orang Kristen. Rebut lagi Islam, direbut lagi orang Kristen. Itu biasa dalam perang. Ya, pertanyaan saya, tolong kau buktikan kemahakuasaanmu. Apa tadi kau bilang? Kuasa apa yang dimiliki Tuhanmu di muka bumi? Berikan saya bukti nyata. Terima kasih. Oke. Sebelum saya lanjutkan Bang, ada sedikit poin tadi yang belum nangkap saya. Saya cuma ngambil poinnya dari Abang. Menurut Abang, Yesus itu tidak pernah mati sama sekali? Atau memang dia pernah mati 3 hari? Saya harus mendapatkan poin dulu. Ya, Yesus itu tidak pernah mati. Definisi mati adalah nyawanya ada yang mengambil. Maka matikan dulu mikmu. Maka Yohanes 10 ayatnya yang 17-18 mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, ketika Yesus di kayu salib, dikatakan di situ apa? Maka dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa itu dan mengambil kembali bagaimana? Seperti kita tidur. Itulah sebabnya kalau kau tidur kan kayak orang mati. Tapi kita bangun seolah-olah menerima nyawa kita kembali. Makanya Yesus mengatakan kepada Lazarus, Lazarus tidak mati, tapi dia tidur. Nah, di dalam goa itulah yang mengetahui bahwa Yesus tidak mati berdasarkan nubuatan Yunus. Maka malaikat ketika datang murid-murid dan wanita-wanita itu, kamu cari siapa katanya? Mana mayat Tuhan? Mana ada mayat di sini katanya. Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Kalau yang mati itu pernyataan dari luar kubur semua yang silakan. Iya berarti Abang ini ada sedikit perbedaan dibanding teman-teman yang lain, tapi saya nggak akan samakan ya. Karena kebanyakan Kristen itu percaya bahwasanya Yesus itu pernah mati selama 3 hari. Oke. Sekarang saya sebelum menanggapi pernyataan Abang tadi, saya akan jawab dulu. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala itu punya kuasa di bumi? Kalau punya kuasa, ya, kalau memiliki kuasa, mana buktinya? Mana kekuasaan Allah itu? Oke, kita cek. Abang kan tidak tadi minta bukti kekuasaan Allah. Ya, sekarang begini Abangku. Al-Quran, kitab Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah salah satu bukan satu-satunya ya. Salah satu bukti kekuasaan Allah. Perhatikan,
Al-Quran yang Allah turunkan, kitab Al-Quran yang Allah turunkan adalah salah satu bukti kekuasaan Allah sepanjang masa. Kalau tidak percaya, kita studi banding antara Al-Quran dan Alkitab, dan antara Alkitab dengan kitab-kitab yang lain. Ya, kita lihat mana yang akan bisa dibuktikan secara ilmu yang berlaku di abad ini, ilmu modern sekarang. Ya, contohnya kita nanti bandingkan mana kekuasaan Tuhanmu di dalam Bible dan mana kekuasaan Tuhan saya dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber, ya, salah satu sumber, ya. Contohnya kita lihat salah satu sumber ilmu, ya, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses penciptaan anak cucu Adam. Kita bandingkan nanti dengan Alkitab. Bagaimana proses penciptaan anak cucu Adam? Anak cucu Adam, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dengan sangat detail, ya. Pada mulanya setetes mani, di rumah menjadi segumpal darah, segumpal daging, ya. Terus dibentuk, dibalut itu tulang belulang dengan daging dan lain-lain. Semua dijelaskan sangat detail. Dan tidak ada satu ilmuwan pun dari bidang kedokteran, ilmu pengetahuan alam di abad ini yang bisa membantah tentang kebenaran itu. Yang kedua, kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW membacakan kitab suci Al-Quran. Kalau abang minta nanti saya tunjukkan ayatnya, ya. Bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah ke laut, tidak pernah melihat pantai, nggak pernah beliau itu, nggak pernah tahu tentang laut, nggak pernah pergi ke laut, ke pantai, nggak pernah. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar berita dari Sang Holik, dari Tuhan yang benar, tentang kabar di dalam laut ternyata ada api yang menyala. Coba bayangkan, pada waktu itu mungkin orang-orang kafir Quraisy waktu itu ketawa mendengarnya, karena menganggap itu adalah satu lelucon. Tetapi ilmu pengetahuan sekarang sudah berkembang di zaman modern ini, itu sudah membuktikan ada api di dalam dasar laut. Ada nggak ayat seperti itu dalam Alkitab yang bisa kita buktikan? Ini bukti. Anda kan minta bukti. Bukti itu adalah segala sesuatu yang bisa kita kaji, yang bisa kita buktikan kebenarannya. Lagi-lagi Rasulullah menciptakan tentang laut, yang dimana ada pertemuan antara dua laut yang di antara mereka ada batas, pembatas. Jadi nggak saling melewati di antara mereka. Ada batas. Nanti saya tunjukkan kalau memang Anda menuntut itu. Kalau memang Anda menuntut, saya tunjukkan gitu. Tapi ingat, Anda harus mempersiapkan data, ya. Ayat Alkitab mana yang telah terbukti secara ilmiah, dan ilmuwan mana yang telah mengambil Alkitab sebagai dasar untuk penelitian. Kita lihat nanti, kita bandingkan. Apalagi kita lihat yang lain. Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Ada di dalam Al-Quran. Bisa nanti kita lihat. Itu data semua. Apalagi masih banyak yang lain-lain. Bahkan yang paling ngeri, tahu nggak? Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang kabar Allah jaganya jasad Fir'aun, ya. Padahal Rasulullah nggak pernah zaman Fir'aun, tetapi di dalam Al-Quran diceritakan sengaja Allah jaga jasad mumi Fir'aun ini untuk apa? Menjadi contoh, menjadi pertanda, menjadi pertimbangan bagi kita, bahwasanya ya ini Fir'aun memang pernah betul-betul hidup di zaman itu, dan Allah jaga untuk menjadi tanda-tanda bagi kita kekuasaan Allah. Ada nggak di dalam Alkitab diceritakan tentang penemuan mumi Fir'aun? Fir'aun sudah hidup di zaman Musa, udah melewati beberapa generasi, dan Rasulullah bukan di generasi itu. Dan penemuan mumi Fir'aun bukan di zaman Rasulullah, bahkan 14 abad setelah itu baru terbukti perkataan Rasulullah. Nah, ini kalau bukti seperti itu nanti tunjukkan di dalam Bible Anda mana. Kalau memang kita harus kajinya ke sini, saya siap tunjukkan data yang saya katakan tadi, ya. Tapi Anda juga harus siap, nanti saya tanya tentang proses beberapa penciptaan yang ada di dalam Bible ini, dan Anda harus siap buktikan kedokteran mana, ilmuwan mana yang telah membenarkan ya pembuktian yang ada dalam Alkitab ini. Itu yang pertama. Oke, saya akan, ya itu jawaban saya dari pertanyaan Anda. Bukti bahwasanya Allah itu kuasa adalah dengan adanya Al-Quran yang Allah turunkan. Oke, saya akan menanggapi perkataan Anda. Anda mengatakan tadi ada 2 poin yang saya ambil. Sebenarnya banyak, tapi saya lupa.
Oke, saya akan simpulkan, hanya ada 2 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah engkau mengatakan Yesus itu tidak pernah mati. Ya, ini sangat bertentangan dengan Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Di situ judul perikopnya saja Yesus mati. Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Tetapi yang menjadi, kalau Anda menolak tentang kematian Yesus di kayu salib, berarti Anda tidak menerima tentang penebusan dosa. Itu sebenarnya udah keliru Anda di situ. Berarti kalau Anda tidak menerima tentang kematian Yesus, berarti Anda telah menolak tentang kematian Yesus. Yang kedua, di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, di situ Yesus, judul perikopnya Yesus mati. Tetapi matinya bukan karena disalib, tetapi karena meminum racun. Racun apa yang diminum? Nah, ini jadi apa? Yaitu ya, biar saya bacakan Bang, jadi biar nggak keliru kita ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yaitu Yesus di sini dikatakan, halo, tes. Kedengaran? Tes. Oke, tunggu. Di sini dia meminum anggur asam. Ya, anggur asam itu diberi racun, dicelupkan yang namanya bunga karang. Bunga karang itu saat kita buka di Google, silahkan cek di Google bunga karang. Bunga karang adalah salah satu racun yang sangat berbahaya. Sehingga dengan satu celupan saja bunga karang itu mampu mencabut nyawa manusia. Silahkan buka Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Ya, itu saya bantah tentang Anda mengatakan Yesus tidak pernah mati. Ya, itu saya bantah. Yang kedua, ya, Anda mengatakan Yesus tadi ini adalah Allah, dan Anda masih keke mengatakan Yesus itu Allah, nggak bisa dibantah. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Hei, apakah Anda pernah membaca Yohanes 17 nomor 21? Kita baca ya, Yohanes 17 ayat 21. Di sini Yesus berkata, dengarkan baik-baik ya. Mana ya? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Ya, saya ulang, supaya mereka di sini adalah 12 murid Yesus. Ya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita yang adalah satu. Yohanes 17 nomor 21 sampai 22. Kalau Anda membawakan data aku dan Bapa adalah satu, itu mengatakan Yesus adalah Allah. Maka apakah 12 murid Yesus ini boleh kita katakan juga adalah Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda buka Yohanes 5 ayat 26. Kita buka, mundur kita sedikit. Yohanes 5 ayat 26. Oke? Apa bunyinya? Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Perhatikan. Sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidupnya sendiri. Demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Siapa Bapa di sini? Bapa di sini adalah sang sumber atau Allah itu sendiri. Anak di sini adalah Firman atau Yesus. Ya. Sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak. Anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidupnya sendiri, anak hidupnya sendiri. Bapa dan anak hidupnya masing-masing. Mereka bukan satu. Tetapi kalau Anda mau memahami Yohanes 10 nomor 30, saya akan jelaskan kepada Anda seperti apa cara memahami ayat ini dengan baik dan benar. Anda baca di ayat 25-nya. Di ayat 25, Yohanes 10 nomor 25, di situ menceritakan ya bahwasanya menurut Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Di situ adalah kata kerja. Apa yang diperintahkan Bapa, itulah yang akan saya kerjakan. Apa yang telah Allah Allah berikan saya kuasa, itu yang akan saya lakukan. Intinya apa? Di sini kata kerja, bukan pribadi. Jadi ingat ya, kata kerja bukan kata pribadi.
Oke, silakan abangku, Anda tanggapi pernyataan saya tadi. Kalau memang Anda ingin ya kita membahas, saya akan keluarkan data-data yang saya katakan tadi tentang Al-Quran. Tapi ingat, kalau Anda membahas ke situ, Anda harus siap. Kita harus studi banding antara Al-Quran dan Alkitab. Kita lihat mana yang akan lebih bisa dibuktikan secara ilmu yang berlaku sekarang, secara di abad kemodern ini, apakah Alkitab atau Al-Quran. Kalau Anda menanggapi itu. Dan yang kedua, saya sudah membantah bahwasanya Yesus bukanlah Allah, karena data-data yang saya sampaikan tadi Anda harus bantah. Sekian, terima kasih. Silakan, abang. Oke, ya, ini sudah mulai menarik ya. Dia mengatakan bukti kekuasaan Allah di muka bumi itu adalah Al-Quran. Semua Tuhan memiliki kitab suci. Saya pikir itu bukan bukti kekuasaan. Dan bagaimana kau mengatakan itu Al-Quran yang kau pegang sekarang itu yang di dalam hati Nabi Muhammad? Tahu nggak kau bahwa Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril dan ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad, bukan diturunkan berupa buku. Jadi yang kau pegang sekarang ini bukan karya daripada Muhammad, tapi karya daripada para sahabat. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa seluruh kitab yang ada di firman Tuhan yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sudah termaktub di dalam kitab yang kau pegang sekarang? Faktanya, penafsir pun bisa masih membuat Allah berfirman. Tidak ada di Quran firman itu. Penafsir bisa menuliskan firman Allah. Artinya dari mana sumbernya? Dari Allah. Paham tak kau? Bahkan di hadis pun ada ucapan Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran, ada di hadis. Artinya apa? Penulis hadis pernah mendengar rawi tersebut, sehingga dia tuliskan, ternyata tidak ada dalam Quran. Artinya tidak 100%. Al-Quran yang di dalam hati Nabi sudah terbuat jadi buku, enggak 100%. Karena ada di hadis. Berarti hadis itu juga kitab suci, karena terdapat firman Tuhan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Tafsir juga hadis, kitab suci. Iya, karena tidak terdapat, karena terdapat firman Tuhan yang tidak ada di Al-Quran, ada di tafsir. Jadi kalau kau bilang Al-Quran itu adalah bukti kekuasaan Tuhan, semua Tuhan memiliki kitab suci mengaku. Sekarang Tuhanmu mengaku proses penciptaan, sedangkan Hawa saja tercipta dari apa kau nggak tahu, karena Allahmu tidak ada berfirman. Maka kau nanti membaca tafsir, kau membaca hadis, dikatakan dari tulang rusuk sebelah kanan bagian belakang. Dari mana datanya itu? Kok lebih hebat kalian daripada Allah SWT? Allah SWT tidak hanya berfirman. Dan kalau kau baca hadis lagi, si Adam itu digosok-gosok punggungnya, keluarlah roh. Semua manusia yang akan dilahirkan. Kan jadi lucu-lucu. Kalau kau bilang, bahwa air mani tercipta dari tulang belakang, bahwa dari darah, begin dari air menjadi darah. Air itu air mani. Mana ada dibilang manis, itu air aja. Tapi kalian tafsirkan mani, silakan. Memang nggak ada sel telur. Kan ada. Dan gagal pula nanti pembuktian surah An'am 101. Bagaimana Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri? Sementara Maryam bisa punya anak tanpa suami. Kan di situ lebih hebat Maryam. Makanya aku bilang, mana bukti kekuasaan Tuhanmu? Bisa enggak Tuhanmu turun ke bumi jadi manusia? Kan tidak bisa. Lanjut. Semua yang kau bilang itu ya, di laut ada api segala macam. Kamu sudah mengatakan, itu waktu proses penciptaan, ya kan? Semua sudah diciptakan begini begono. Itu kan proses yang namanya proses bisa jadi fisika dan kimiawi. Dan saya memang nggak tahu hal itu. Kalau para ahli nanti lain lagi pendapatnya. Dan saya tidak mau menyentuh itu. Karena saya tidak ahli, silakan kau imani. Sekarang kalau kau tanya, mana bukti mana bukti kemahakuasaan Tuhan kami kalau mengenai hal-hal seperti itu? Telepon itu diciptakan dari apa? Karena orang berpikir Tuhan berfirman, dia tidak hadir, suaranya didengar. Sementara Allah SWT suaranya kan tidak pernah didengar.
Pahami dulu. Kemudian video call ini dari mana? Ya karena Tuhan hadir citranya ke dalam dunia. Maka orang-orang Kristen dan Yahudi menemukanlah itu. Yang terakhir yang tidak dipunyai oleh kitab suci lain. Kau baca Obadya 2 ayat 4. 1-4 lah baca. Apa dikatakan di sana? Bahwa manusia akan menaruh sarangnya di antara bintang-bintang. Maka lihat sekarang, orang sudah keluar angkasa, sudah ditaruh rumahnya, sarang-sarangnya di antara bintang-bintang. Mana ada pikiran kalau Obadya itu, kalau mengenai penciptaan manusia, oke lah. Kita bilang kita melihat orang lahir. Wah, kan bisa jadi kan Al-Quran turun datangnya 610. Itu sudah mulai lebih modern daripada zamannya Musa. Tentu sudah bisa berpikir, oh ternyata begini begono. Tapi kalau mengenai antariksa, siapa yang bisa mengatakan di antariksa manusia akan bisa membuat sarang-sarangnya? Hanya Obadya. Yang lain cocokologi. Tapi sudah, kita nggak usah ke sana ya. Fir'aun. Nah, mengenai Fir'aun, tahu nggak kalian Fir'aun yang mana yang mati di sungai itu? Jangan salah-salah. Kalau jasad Fir'aun yang kita lihat sekarang bukan Fir'aun yang mati di sungai itu. Fir'aun itu banyak. Dan mereka dibalsam. Saya saja kalau melihat orang dibalsam berani saya katakan mayatnya akan ditemukan nanti di kemudian hari. Karena orang sudah mengetahui kalau ketika dibalsam mayatnya tidak membusuk. Kan itu. Kecuali itu difirmankan kepada Musa. Baru saya percaya. Ini kan tidak difirmankan kepada Musa. Tetapi di dalam Al-Quran yang lahir 610 yang datang 610. Bedakan urutan-urutan sejarah. Yesus meminum racun. Racun bunga karang betul ada, tapi bunga karang yang paling dalam di laut dalam. Apakah orang Romawi sudah bisa menyelam ke laut dalam? Kan belum bisa. Bunga karang yang dimaksud saya berani mengadu ilmu. Kita di Yogyakarta atau di pinggir pantai banyak bunga karang, ambillah yang di pinggir pantai itu. Celulah kalau mati. Saya berani meminumnya, tapi jangan kau ambil dari dalam kali. Kalau karang yang di laut dalam betul ada racunnya. Surah 28 ayat 30 itu mengatakan dari sebatang pohon keluar pengakuan bahwa dia adalah Tuhan semesta alam. Pertanyaan saya, kenapa Allah SWT harus menggunakan sebatang pohon? Kenapa enggak sebongkah batu? Kenapa tidak gunung? Kenapa tidak manusia? Kalau Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui sebatang pohon, maka Tuhan pasti bisa menyatakan dirinya melalui seorang manusia. Ketika Tuhan menyatakan dirinya melalui sebatang pohon, tak pernah kalian bahas. Tapi begitu ada Yesus menyatakan Tuhan menyatakan diri dalam seorang manusia, kalian langsung kebakaran jenggot. Kalau nggak percaya baca tafsirnya. Pohon itu dibuat sebagai apa? Jelas dalam tafsir itu dikatakan hijab. Berarti Tuhan menggunakan materi pohon. Pertanyaan saya tolong jawab, kenapa Tuhan harus memilih pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya, bukan manusia? Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bang Sang Debater. Aduh, ini makin seru ini kayaknya nih ya. Jangan lupa guys ya, tap-tap layarnya ya. Kita harus budidayakan diskusi yang sehat seperti ini. Astaga, main situ ya. Oke. Saya akan langsung jawab dulu, nanti baru saya tanggapi yang lainnya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanggapi adalah tentang pertanyaan abang tadi, mengatakan tentang Allah itu adalah pohon. Apakah begitu poinnya atau gimana tadi Bang? Bukan. Ya, mengatakan saya tidak Allah mengatakan pohon. Bukan. Bukan. Aduh, makanya jangan sempat terbalik. Saya mengatakan mengapa Allah memilih pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Baca dulu surah 28 biar jangan salah-salah. Iya. Oke.
Karena kan di sini biasanya sering pelesetan. Oke. Yang pertama saya akan langsung tanggapi ini ya, akan langsung saya jawab, nanti baru saya tanggapi pernyataan abang yang lain-lain tuh. Oke. Di dalam Quran surah 28 yang abang maksud tadi adalah ya, di mana di situ dikisahkan tentang Nabi Musa itu sedang berdialog dengan Allah. Karena di dalam Islam kami mengenal Nabi Musa itu adalah kalimullah, ya, nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Jadi kalau Allah ya dikatakan di situ ya di balik pohon, bukan berarti Allah ada di balik pohon itu, tetapi yang ada itu adalah suara yang terdengar dari balik pohon. Bukan dikatakan di situ Allah itu adalah di balik pohon, nggak ada. Terdengar suara di balik pohon itu yang ada di situ, ya. Jadi bukan Allahnya yang di balik pohon. Tuh, yang pertama itu, ya. Karena kalau Allah yang di balik pohon itu runtuh semua akidah Islam, nggak ada seperti itu. Yang ada terdengar suara dari sebalik pohon, bukan Allahnya yang ada di sebalik pohon, itu nggak ada. Itu yang pertama. Oke, sudah saya jawab. Yang kedua, abangku. Oke, yang kedua, ya, saya akan ini tadi, yang masalah abang mengatakan kuasa Allah yang saya jawab tadi lewat Al-Quran ini. Abang mengatakan kalau memang salah satu kekuasaan Allah itu adalah dengan adanya Al-Quran, ya, yang namanya kitab suci bukan cuma Al-Quran aja. Setiap agama memiliki kitab suci. Nah, betul. Setiap yang namanya agama, ya, setiap yang namanya agama pasti punya kitab suci. Pertanyaannya adalah, apakah kitab suci Anda siap diadu dengan kitab suci saya? Nah, ini pertanyaannya. Yakin? Yakinlah. Kalau saya nggak yakin sama kitab suci saya, tentu saya keluar dan beriman kepada kitab suci itu. Oke, betul. Oke ya, berarti siap ya. Sekarang kalau abang siap diadu kitab suci abang dengan kitab suci saya, maka saya mau bertanya. Tolong jawab. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah, kalau memang ini yang saya pegang ini adalah benar-benar firman adalah kitab suci menurut abang. Pertanyaan saya, apakah Bible ini yang saya pegang ini adalah benar-benar 100% firman Tuhan atau tidak? Atau ada perkataan selain dari Tuhan? Karena definisi kitab suci itu yang pertama, dia harus murni firman Tuhan, nggak ada perkataan manusia di dalamnya. Sekarang tunjukkan kepada saya mana perkataan Tuhan di sini. Kalau memang ya itu abang sendiri nanti yang jawab. Kalau memang abang mengatakan semua ini kitab suci, semua ini adalah 100% firman Tuhan, abang harus siap dengan datanya. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang dimana di dalamnya itu ya bukanlah perkataan Tuhan. Itu akan saya tunjukkan kalau abang mengatakan. Tapi saya harap abang adalah seorang pendiskusi yang jujur. Kalau abang jujur, abang tidak akan mengatakan bahwasanya Alkitab ini adalah 100% firman Tuhan. Abang tidak akan mengatakan itu. Yang kedua, abangku, kita lihat tentang di Kejadian, ya. Ini kita Kejadian nih, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Di sini adalah judul perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih ada pertanyaan nih. Apakah ini bisa dijadikan sumber untuk penelitian atau bukti, Bang? Kita lihat. Ini cacat, Bang. Ayat keduanya ya. Perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong. Berarti bumi ini belum ada bentuknya, masih kosong, ya, masih kosong. Dia masih belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Berarti gelap gulita nih meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini yang menjadi masalah air. Ini air dari mana datangnya? Coba. Katanya bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita, tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaannya, ini air dari mana datangnya? Air ini air loh. Kalau abang baca lanjut terus ke bawah itu, air itu diciptakan di ayat nomor berapa gitu loh. Ini kok di ayat 2 masih belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini air dari mana datangnya? Itu yang pertama.
Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, dua aja bang ya. Yang pertama, abang, menurut abang, apakah Alkitab yang kita pegang sekarang ini, apakah 100% firman Tuhan atau perkataan Tuhan atau tidak? Kalau iya, abang katakan apakah abang udah siap dengan konsekuensinya. Dan yang kedua tadi ialah tentang proses penciptaan langit dan bumi tadi. Penciptaan ini di Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Proses penciptaan langit dan bumi ini, apakah abang bisa buktikan secara ilmu modern ini bisa diterima akal pikiran ini? Tuh ya, itu pertanyaan saya, dicatat baik-baik. Nah, saya akan menanggapi yang masalah tadi lagi nih. Saya harus tanggapi ini kayaknya. Iya, masalah yang harus saya tanggapi adalah tes. Aduh, hilang suaraku. Oke. Ini masalah ini tadi ya bangku. Masalah tentang Yesus ini tadi, Yohanes 17 nomor 21 ini sudah sangat jelas bang, sampai 22. Iya, konsekuensinya abang kan tadi menarasikan Allah itu Bapa, membawa datanya adalah Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kan itu yang jadi landasan iman Bapa, itu yang menjadi pondasi iman Bapa, mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Maka hal wajar dong apabila saya adu dengan Yohanes 17 nomor 21 sampai 22. Terus saya bantah dengan Yohanes 5 nomor 26. Ternyata mereka berbeda, hidupnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Kalau Bapak membenarkan mereka hidup masing-masing, berarti mereka bukan satu. Itu konsekuensinya. Ya, jadi tolong jangan samakan bahwasanya Bapak itu adalah Allah itu adalah Yesus. Enggak ada, karena dalam Yohanes 17 nomor 3, Allah yang benar hanya Bapa. Allah satu-satunya Allah yang benar hanyalah Bapa. Yesus hanya utusan. Utusan di sini statusnya itu lebih rendah daripada yang mengutus. Itu udah jelas. Dan status Yesus adalah hamba. Tuh Matius 15 nomor 18 kalau nggak salah saya. Nanti baca itu. Yesus hamba Allah, itu ada di situ datanya. Yesus hamba Allah. Jadi Yesus bukan Tuhan, yang ada Yesus hamba Allah, seperti itu. Silakan bang, ya karena abang udah siap tadi untuk kita adu datanya, silakan dijawab dua pertanyaan saya tadi itu. Silakan. Oke, terima kasih. Iklan dulu 1 menit bang ya. Silakan. Nggak, bang. Aku juga sambil iklan mencari. 1 menit, saya mau ke belakang. Ya, silakan. Ya. Aku lagi mencari juga. Silakan. Oke, sudah. Oke, siap. Udah dapat datanya ya. Masih Oke, ingat aku bang jawab ya. pertanyaannya ya? Oke.
Ya. Makanya aku minta kau tadi membaca surah 28 ayat 30. Ayat itu tidak berbicara dari balik pohon, tapi dari sebatang pohon. Bukan dari balik. Kalau dari balik mungkin Tuhan bersembunyi di belakang pohon. Ini bukan dari balik pohon, tapi dari sebatang pohon. Maka nanti kamu jawab ulang. Mengapa Allah SWT menyatakan dirinya kepada Musa harus memilih pohon sebagai tempat menyatakan dirinya kepada Musa? Kenapa tidak memilih manusia? Sedangkan pohon bisa dia menyatakan dirinya melalui pohon. Kenapa Allah SWT tidak memilih manusia tempat menyatakan dirinya? Contoh, misalnya saya manusia, saya katakan, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak itu? Paham gak pertanyaanku? Saya berani kerat-keratan kalau kau dapat jawabnya. Ya, saya orangnya serius kalau berdiskusi, memberi kau semangat. Ya, pertama. Yang kedua, apakah Bible 100% firman Tuhan? Saya sudah berkata bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia mengikutinya. Tadi sudah kamu dengar di awal sebelum kita berdiskusi. Apakah itu 100% firman Tuhan? Penulisannya diilhami daripada Allah itu sendiri. Di Tawarik itu tertulis. Paham tak? Sampai kalau kita bicara Al-Quran, Al-Quran tidak satu ayat pun itu berisi firman Allah langsung. Tidak ada satu ayat pun. Yang ada adalah Jibril yang menyampaikan firman Allah. Tahu nggak arti kata firman Allah itu? Firman Allah kan ucapan Allah langsung. Kalau sudah disampaikan Jibril, itu bukan ucapan Allah lagi, tapi Jibril yang menyampaikan suara Jibril. Kenapa Muhammad tidak bisa mendengar suara Allah di dalam bumi? Hanya Musa yang kamu bilang bisa mendengar. Iya, saya setuju. Kenapa Muhammad tidak bisa mendengar? Kan Jibril yang menyampaikan. Bacalah, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu menjadi surah 96 ayat 1 sampai 5. Masa Tuhan menyampaikan kepada Muhammad bacalah melalui Jibril? Kan jadi apa juga kita melihatnya ya. Mana bisa kau buktikan Al-Quran itu langsung ucapan langsung dari Allah? Pasti kalian juga mengatakan itu dia Pak Lauh Mahfuz itu sudah ada. Jibril tinggal mengambil bertahap. Dikasih kepada Muhammad, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam hati. Ya, saya bilang kalau firman Allah itu ucapan Allah langsung. Ajaran kami mengatakan demikian. Kalau yang kuucapkan itu namanya khotbah. Kalau yang dibukukan namanya kitab suci. Tapi yang diucapkan oleh Allah langsung itulah firman Allah. Pahami dulu itu. Oke. Kemudian mengenai kejadian 1, sumber air dari mana? Kalau kita baca di Wahyu 22 ayat 1, di situ dijelaskan sumber air. Putus suaranya. Putus. Oke, suaranya putus-putus ya. Bang. Di bawah typing semua. Ya, coba di apa ya? Dari tadi putus-putus. Ya. Ya. Jaringan kayak jaringan. Bukan itu maksud orang itu. Oke, aku lanjutkan ya. Jelas suaranya kan ya. Kalau kita lihat kejadian 1 dari mana sumber airnya? Sumber airnya sudah jelas dari tahta Tuhan. Di mana itu terdapat? Itu terdapat di Wahyu 22 ayat 1. Kubacakan dulu ayatnya ya. Putus-putus, Bang. Bang Debater masih putus-putus. Bukan waktu pas pohon tadi putus-putus. Kadang-kadang ngelek. Enggak, sebentar. Maksud orang itu pas pohon Enggak, tadi putus-putus. ini baru Oke, juga. Ya, aku ulang dulu ya. Ya. Oke. Di tempatku ada suara kok. Ya. Mengenai pohon tadi, mengapa Allah SWT memilih pohon sebagai media dia untuk menyatakan dirinya, kenapa tidak manusia? Kan bisa saja Allah hadir dalam diri manusia dan mengatakan, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa harus pohon?
Itu yang ku tanyakan mengenai pohon tadi dan belum dijawab. Dia bilang bukan dari samping, memang nggak dari samping, tapi dari sebatang pohon. Allah menyatakan dirinya. Oke. Kemudian mengenai Kejadian 1, ya. Dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba Allah. Jadi sumber air penciptaan itu berasal dari tata Allah. Karena itulah satu-satunya sumber yang bisa kami jelaskan kepada kalian. Ya. Kenapa? Karena surga lebih dahulu ada daripada langit dan bumi. Karena tahta Tuhan lebih dahulu ada daripada langit dan bumi. Pahami dulu itu. Sekarang saya kalau bertanya kepadamu, tolong catat bahwa jin tercipta dari api. Dari mana sumber api penciptaan jin? Sementara pada saat itu langit dan bumi belum dicipta. Api-apian pun belum dicipta.